saudara sekalian, kita kembali berjumpa di dalam persekutuan doa sore hari ini. Kita akan bersama-sama menyatukan hati kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan memujikan satu pujian yang menyatakan hati sebagai hamba.
Bapak, kami bersyukur pada sore hari ini kembali Tuhan boleh persekutukan kami di dalam persekutuan doa. Meskipun kami masih harus melakukan persekutuan doa ini secara online, tetapi kiranya pada sore hari ini hati kami boleh dipersatukan di dalam roh kami, untuk kami boleh memuliakan Tuhan, dan juga untuk kami boleh menaikkan setiap pokok-pokok doa yang akan kami doakan bersama-sama. Namun sebelumnya kami juga rindu mendasari persoalan doa ini dengan kami merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan juga tolong kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami baca firman-Mu, kami renungkan firman-Mu, kami juga boleh diberikan kekuatan untuk melakukan setiap firman itu dalam hidup kami. Berkati kami sekalian yang menyaksikan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang pertama. Nanti kita akan baca bersama ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-38, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya akan ulangi sekali lagi, demikian firman Tuhan. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara Natal memang adalah kabar yang bersih sukacita. Ya, satu peristiwa yang itu menjadi satu saat di mana kasih karunia Allah dan keselamatan daripada Allah yang dijanjikan itu dinyatakan bagi dunia dan bagi setiap orang yang percaya. Natal berisi tentang sukacita, dan itu digambarkan dengan tradisi modern yang kemudian ketika setiap bulan Desember tentu diisi dengan kemeriahan ya, perayaan yang begitu luar biasa. Meskipun pada tahun ini ya suasana sedikit berbeda karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Namun suasana Natal itu identik dengan kemeriahan. Namun ketika kita coba belajar dari bagaimana suasana Natal pertama, ya suasana Natal pertama bukan hanya berisi tentang ya tidak hanya berisi tentang kabar yang sukacita, kegembiraan saja, tapi juga ada drama-drama yang mengikuti, yang tidak sedikit di dalamnya adalah peristiwa yang mendebarkan dan menantang bagi orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa Natal itu. Dan salah satunya adalah apa yang dihadapi oleh Maria sebagai wanita yang dikaruniai Tuhan untuk menjadi sarana bagi juru selamat itu dilahirkan di dunia. Ketika kita melihat bagaimana ketika kabar tentang kelahiran Yesus disampaikan kepada Maria, dan kemudian Maria ya dipercayakan bahwa dia akan menjadi ibu daripada juru selamat itu. Nah, ini adalah satu kabar yang memiliki dua makna bagi Maria. Yang pertama, maknanya adalah bahwa dia bersyukur karena dia adalah wanita yang satu-satunya wanita yang berbahagia, ya, yang karena dia dipakai Tuhan menjadi sarana bagi keselamatan itu dinyatakan bagi dunia. Namun di sisi lain, kepercayaan dan karunia itu juga mengandung resiko yang luar biasa bagi Maria. Karena apa? Bagaimana tidak? Karena dia adalah seorang wanita yang pada saat itu masih perawan, seorang wanita yang ya masih bertunangan, belum bersuami, ya belum menikah dengan seorang yang bernama Yusuf. Jadi tanggung jawab ini mengandung resiko yang besar. Karena apa? Ketika tiba-tiba saya hamil, tentu ini akan menjadi satu olok-olok bagi masyarakat pada zaman itu. Ya tentunya dia akan menjadi wanita yang dianggap wanita yang tercemar. Dia dianggap sebagai wanita yang melakukan persinahan di dalam kehidupannya. Dan resikonya adalah yang paling parah bukan hanya adalah bahwa dia bisa saja dihukum mati, dilempari dengan batu. Kita melihat ini adalah satu hal yang juga dihadapi, yang tidak boleh lepas daripada pandangan kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Natal bukan hanya bersih tentang sukacita, bersih tentang kegembiraan saja, tapi kita melihat juga
bahwa Natal juga diselingi dengan peristiwa-peristiwa yang menantang di dalam kehidupan setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Namun kita melihat bersama-sama pada saat ini, kita belajar daripada sosok Maria. Bagaimana ketika tanggung jawab yang kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya itu, dan bagaimana dia bisa merespon ya kepercayaan yang bukan hanya bersifat sukacita bagi dunia, tapi kepercayaan yang di dalamnya ada resiko yang dia juga harus hadapi. Resikonya adalah kematian, ya, yang paling buruk adalah itu. Namun kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, bagaimana respon Maria menanggapi hal itu. Ada dua respon kita melihat di sini. Ya, Maria dikatakan apa? Ketika berita Natal itu disampaikan dan tugas karunia yang tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya, dia merespon dengan dua kata yang cukup luar biasa. Dan itu juga boleh menjadi teladan bagi kita. Yang pertama dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, satu ungkapan yang menggambarkan bagaimana ketika tugas tanggung jawab itu disampaikan kepada Maria. Dia menyadari bahwa apa? Dia adalah seorang hamba dan dia tidak dapat menolak apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai tuannya. Dia menyadari dirinya adalah hanya sebagai seorang hamba, sehingga seorang hamba hanya tunduk kepada keinginan dan kehendak pada tuannya. Dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, hal yang sama juga harusnya yang juga ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Setiap kita, meskipun kita tidak diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama seperti halnya Maria, kita tidak diberikan kepercayaan yang sama seperti halnya Maria, tapi kiranya semangat dan juga respon yang ada dalam diri Maria ini juga ada dalam diri kita. Karena ketika kita melihat zaman-zaman ini begitu menyedihkan, banyak sekali hamba yang tidak lagi memiliki hati sebagai hamba. Tidak adalah banyak hamba yang sudah lupa dengan identitasnya bahwa dia adalah hamba. Tapi Maria, ketika ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan baginya, dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita melihat juga responnya ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Yang kedua dia katakan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Dia katakan, karena saya menyadari saya adalah seorang hamba, maka jadilah padaku, jadilah pada saya menurut perkataan yang dikehendaki Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi banyak sekali juga kita jumpai bahwa banyak orang percaya hidup di dalam kehidupan yang semau saya sendiri. Ya, boleh saya menerima anugerah keselamatan, saya boleh menerima, saya senang sekali menerima kabar sukacita itu, tapi saya tidak mau ya hidup saya tunduk kepada kehendak Tuhan. Saya mau menerima keselamatan daripada Tuhan, tapi kehidupan saya tidak mau tunduk ke dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi Maria di sini dikatakan, dia menyadari dirinya adalah hamba, dan seorang hamba dia hanya menurut apa yang tuannya mau, sehingga dia katakan dalam bagian ini, jadilah padaku menurut perkataan itu. Dua perkataan yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang Maria pada saat itu, dan kiranya perkataan itu juga yang terus ada dalam kehidupan kita. Ketika berita Natal sudah kita terima dan Allah memberikan tugas tanggung jawab bahwa kita juga harus pergi memberitakan berita Natal itu kepada orang-orang yang belum percaya. Apakah jawaban kita katakan, jadilah padaku menurut perkataan itu karena aku adalah seorang hamba? Atau hanya kita katakan, waduh, sudah, itu bagian saya, cukup untuk saya, tidak ada lagi tanggung jawab saya untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Kiranya melalui semangat Natal tidak hanya berisi tentang sukacita dan gembiraan saja seharusnya, tapi juga Natal boleh menjadi saat di mana kita mulai menyadari bahwa kasih karunia Allah yang besar itu menghampiri saya, dan saya juga sebagai orang-orang yang mendengar dan menerima kabar itu juga harus mempersiapkan diri akan kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan juga pasti akan berikan bagi kita
setiap orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan boleh berkati kita dan Tuhan menolong kita. Kiranya semakan Natal juga terus boleh menggebu-gebu, dan berita Natal ini juga boleh dalam hati kita terdorong untuk menyampaikan berita sukacita Natal itu juga kepada orang-orang lain yang belum menerimanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kiranya melalui teladan Maria kami juga boleh hidup ya menurut apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami sekalian, dan sebentar kami juga akan menaikkan doa syafaat kami. Tuhan juga yang boleh menolong. Ini serah kami Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan menaikkan setiap syafaat kita. Yang pertama, tak henti-hentinya kita terus berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit, jemaat Tuhan, dan juga kita berdoa bagi gereja kita berdoa bagi bangsa negara kita, dan juga kita berdoa bagi pelayanan-pelayanan yang dikerjakan di negara tercinta kita dan bahkan mungkin di dunia. Mari kita menyatukan doa kita menyatukan hati kita membawa setiap doa ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan boleh perkenankan kami untuk kami menyampaikan setiap syafaat-syafaat kami. Sore hari ini kami bersama-sama teringat bagi setiap saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan, dan kami rindu kiranya kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan boleh juga terus dinyatakan bagi mereka. Di tengah-tengah kondisi sakit yang dialami, kiranya hati mereka, iman mereka boleh semakin diteguhkan untuk memiliki pengharapan yang sungguh kepada Engkau sebagai satu-satunya juru selamat hidup mereka. Engkau boleh berkarya Tuhan di dalam setiap obat-obatan, di dalam upaya-upaya terapi yang boleh dilakukan, sehingga dengan harapan mereka mendapatkan kesembuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati semua itu, dan mereka boleh mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Kami menyerahkan untuk Bapak Chandra Surya, kami menyerahkan untuk Ibu Suprapti, kami menyerahkan untuk pemulihan pada Ibu Isa, kami menyerahkan untuk pemulihan daripada Bapak Honggo, kami serahkan untuk juga bagi Bapak EDS, Jemaat di Donomulyo, kami teringat bagi Ibu Yasin, dan juga bagi Ibu Suratman yang saat ini sedang sakit, dan mungkin juga ada jemaat-jemaat lain yang tidak hamba-Mu sebutkan yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan juga boleh melawat mereka satu persatu. Tuhan tolong mereka dan Tuhan pulihkan mereka. Kami juga menyerahkan anggota keluarga yang boleh mendampingi mereka di dalam masa sakit Tuhan. Tuhan juga boleh tolong sehingga kiranya kasih dan hati yang lemah lembut boleh ada dalam hidup mereka dalam mendampingi anggota keluarga yang sakit. Bersama-sama kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu seluruhnya di dalam setiap pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh tolong mereka, Tuhan berkati mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya kasih dan harapan dan pertolongan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup mereka. Di tengah-tengah pergumulan itu mereka memiliki pengharapan yang teguh dan melibatkan Tuhan dalam segala pergumulan yang dihadapi. Kami juga bersama-sama menyerahkan Bapak saat ini untuk gereja kami tercinta GKI Manila Lawang. Tuhan juga boleh tolong kami di dalam persiapan kami memasuki tahun yang baru. Tuhan tolong setiap para majelis hamba Tuhan yang ada. Kiranya mereka juga boleh diberkati dengan hikmat-Mu sehingga boleh memikirkan hal-hal terbaik, program terbaik bagi pelayanan-Mu di tengah-tengah pandemi di tahun yang akan datang. Tuhan juga tolong kehidupan mereka dalam keluarga mereka masing-masing, dalam pekerjaan masing-masing. Kiranya kekuatan dan pertolongan Tuhan boleh dinyatakan dan berkat-Mu boleh dicurahkan dalam kehidupan mereka, dan kehidupan mereka pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami bersama-sama juga pada saat ini Bapak, kami berdoa bagi keberadaan tempat pelayanan yang dipercayakan untuk gereja-Mu boleh naungi dan dirikan, yaitu Sekolah Kristen Pelita Kasih dan juga Posko Donomulyo. Di dalam setiap kegiatan yang dilakukan di dalam setiap dua institusi pelayanan ini Tuhan juga boleh berkati,
sehingga semua boleh dipakai Tuhan, orang-orang yang terlibat di dalamnya diberkati oleh Tuhan, dan semua dibawa untuk menjadi alat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa bagi bangsa negara kami. Kami menyerahkan Republik Indonesia tercinta ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong para pemimpin kami di dalam menghadapi situasi sulit yang dihadapi bangsa negara kami, krisis ekonomi yang diakibatkan karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong, sehingga melalui pemikiran solusi terbaik yang ada, semua boleh teratasi dan mereka boleh mendapatkan pemikiran terbaik bagi keberadaan permasalahan yang dihadapi ini. Tuhan tolong Presiden Joko Widodo, jajaran para menteri dan lembaga-lembaga tinggi yang ada, sehingga semua boleh bersinergi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera di dalam kehidupan berbangsa kami. Kami juga menyerahkan bersama-sama Bapak bagi lembaga-lembaga pelayanan yang ada di Indonesia, bagi gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan juga tolong, bila gerejamu juga boleh diberkati, kiranya kehadiran mereka juga boleh dipakai Tuhan menjadi terang dan garam di tengah-tengah tempat pelayanan yang boleh dipercayakan bagi mereka. Lembaga-lembaga misi yang ada di Indonesia, Tuhan juga boleh tolong dalam upaya dan juga dalam pelayanan mereka untuk mengabarkan kabar baik ini kepada seluruh warga manusia, suku-suku bangsa yang ada di negara kami. Kami juga menyerahkan untuk sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah teologi. Tuhan juga boleh tolong keberadaan mereka, sehingga semuanya boleh diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan yang dikerjakan. Dan sekali lagi Bapa, kami menyerahkan setiap doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan Tuhan yang boleh menolong, sehingga jawaban Tuhan boleh dinyatakan tepat sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami percaya kehendak Tuhan yang terbaik bagi keberadaan kami, setiap bangsa kami, gereja kami, dan juga kehidupan kami masing-masing. Ini surah kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan kami akan bersama-sama mengakhiri persekutuan doa kami. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati kami di dalam kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang waktu di depan kami. Tuhan menolong kami. Amin. Bapak Ibu Tuhan, demikian persekutuan doa kita sore hari ini, dan selamat sore, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Amin.